Waalaikumsalam. Masuk ini. Oke, silakan duduk. Terima kasih Kak. Iya. Oke, ini dengan adik siapa? Dengan Silvi Kak. Silvi. Boleh dikasih tahu nggak nama lengkapnya siapa? Iya, nama aku Silvi Wildani Kak. Oke, Silvi Wildani. Dirimu kelas berapa, Sil? Aku kelas 12. Kelas 12. Ambil jurusan apa? IPA sekolah ini, IPA. Oke. Ini tadi habis dari mana? Dia aku habis kelas Kak. Habis kelas, habis sengaja datang ke sini. Iya. Oke. Gimana, ada keperluan apa? Jadi gini Kak, aku ada yang mau aku konsul ke Kakak. Ada yang mau kamu konsultasikan ke kakak? Iya. Oke. Sebelumnya kamu pernah ngelakuin konseling belum? Belum pernah Kak, ini buat yang pertama. Konseling individu ataupun konseling kelompok belum pernah? Belum pernah. Oke, kalau gitu di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling individu, apa tujuannya, dan apa saja. Intinya dalam satu kegiatan pasti akan ada peraturan ya. Jadi apa aja kode etiknya atau peraturan yang ada dalam konseling itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya konseling itu apa sih? Konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK di sekolah kepada konseli atau peserta didiknya. Nah, dalam tujuannya apa sih? Tujuannya itu kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si peserta didik tadi. Misalkan di sini Silvi datang untuk konsultasikan masalah. Nah, kita akan konseling ini di sini bertujuan untuk membantu masalah yang dihadapi Silvi biar selesai gitu. Nah, dalam konseling ini juga di sini kan saya sebagai konselor atau guru BK akan mengarahkan Silvi untuk mengambil keputusan. Jadi dalam konseling itu semua keputusan itu di Silvi yang ngambil keputusan itu. Jadi di sini peran saya hanya untuk mengarahkan Silvi agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu ya. Dalam konseling juga itu ada asas-asas. Mungkin yang utama di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada asas kerahasiaan, itu adalah asas yang paling utama. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Yang ketiga baru ada asas kesukarelaan. Seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham Kak. Oke, paham. Kak, maksud dari ketiga asas itu apa aja? Maksud dari 3 asas ini, oke, saya jelaskan dari yang asas kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan ini kamu di sini nggak perlu takut buat nyeritain semua masalah kamu, karena di sini kita menganut asas kerahasiaan. Saya bisa menjamin bahwa masalah kamu akan aman. Jadi saya tidak akan menyebarluaskan masalah yang kamu hadapi ini. Nah, yang kedua tadi ada asas keterbukaan, di mana asas itu adalah Silvi menceritakan semua permasalahan, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi biar guru BK-nya atau saya itu bisa mengarahkannya bisa enak gitu. Jadi, oh kesini, oh jadi anak ini mengalami ini kayak gitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan tadi. Jadi asas kesukarelaan ini adalah asas di mana Silvi atau konseli itu di sini datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun, itu karena murni dari keinginan sendiri untuk datang ke sini. Nah, sekarang saya tanya, Silvi ke sini karena ada paksaan dari teman, orang tua, atau ada nggak yang maksa Silvi buat datang ke sini, atau emang murni keinginan sendiri? Murni keinginan sendiri Kak. Oke, jadi emang beneran tadi dari kelas emang pengen datang aja ya, konseling ya, kayak konsultasi. Oke, sampai sini Silvi ada yang ingin ditanyakan nggak atau kurang paham mengenai apa gitu? Sampai sini Silvi paham Kak. Oke. Oh ya, saya lupa, ada di konseling itu juga ada batas waktunya. Biasanya antara rentang 30 sampai 45 menit. Nah, saya harap nanti dalam waktu segitu permasalahan Silvi bisa diselesaikan dalam waktu segitu tadi. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Cukup Kak. Oke. Untuk itu sebelum kita melanjutkan ke lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Gimana Silvi, udah siap buat
konsultasi? Sudah Kak. Oke. Sejauh ini apa yang Silvi lakukan sehari-hari? Aku sibuk ikut organisasi, main dengan teman-teman. Itu aja Kak. Jadi ikut organisasi ekskul juga ya? Iya. Ekskul juga. Untuk masalah yang ingin Silvi konsultasikan? Nah itu kalau masalah yang aku alami sekarang itu tuh suka bolos, suka jarang masuk kelas karena kurang ada motivasi belajar gitu. Oke. Kamu membolos ini hanya satu pelajaran karena ada pelajaran itu kurang kamu sukai, atau emang satu hari full bolos? Kadang satu hari full bolos, kadang kalau emang nggak suka pelajarannya kayak itu nggak masuk Kak. Nggak masuk. Di pelajaran apa biasanya kamu kurang ini? Sejarah. Kenapa? Ya itu kadang membosenin. Gurunya? Iya, teorinya itu aja. Oke, jadi kamu kurang suka pelajaran sejarah ya? Ya cuma sejarah aja sih. Matematika gitu. Matematika juga termasuk. Oke. Ada sejarah, matematika. Terus pelajaran apa yang biasanya kamu masuk karena kamu suka gitu pelajaran itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kamu suka bahasa Indonesia? Lumayan sih Kak, nggak seberapa suka. Untuk hari-hari di mana kamu biasanya bolos satu hari full itu biasanya hari-hari apa aja? Hari Senin sama hari Rabu. Hari Senin karena kan upacara tuh. Jadi malam. Iya, jadi teman-teman tuh kayak ngajakin bolos gitu. Dan hari Rabu juga. Iya. Kalau hari Rabu? Kalau hari Rabu tuh karena ada pelajaran sejarah itu Kak, sejarah sama matematika. Jadi digabung sejarah sama matematika itu. Iya. Oke. Jadi sekarang saya paham kenapa kamu suka membolos, karena kurangnya motivasi belajar juga ya di kelas, males-malesan karena ada pelajaran yang kurang disukai, dan juga karena ada ajakan dari teman. Seperti itu ya Silvi? Oke, perlu kamu ketahui, mungkin di sini saya akan sedikit membahas mengenai teknik apa sih yang akan kita gunakan nanti ini. Teknik yang akan kita gunakan ini menggunakan pendekatan realita, yaitu WDEP, di mana W itu merupakan wants atau keinginan, dan D itu adalah doing atau yang sedang dilakukan kamu. Kemudian ada E yaitu evaluasi. Evaluasi itu nanti kita mengevaluasi apakah yang kamu lakukan itu tadi sudah sesuai dengan apa yang kamu tuju, sesuai dengan keinginanmu di wants tadi. Dan yang terakhir itu plan. Nanti akan saya berikan satu kertas, silakan nanti kamu tulis di situ apa rencana kamu untuk mencapai wants, keinginan kamu yang pertama tadi. Oke. Kalau gitu gimana? Kamu setuju kita menggunakan teknik ini? Setuju. Oke, Silvi, kalau gitu kita masuk ke yang pertama, yaitu ada wants. Wants di sini keinginan atau kebutuhan. Apa yang kamu inginkan dari belajarmu, dari tentang keluargamu atau teman-teman dan lainnya? Keinginan ya Kak. Aku ingin itu sih. Kayak yang mengarah ke bisa mengatasi perilaku membolos tadi, yang bisa meningkatkan motivasi belajarnya agar tidak membolos. Coba bisa kamu sebutkan keinginan dan kebutuhan. Keinginan aku mungkin yang pertama, aku nggak ingin bolos lagi kan, dengan bolos. Terus dari keluarga juga, aku ingin banget keluarga itu mendukung aku dalam belajar. Support. Iya. Terus yang ketiga itu karena aku nggak pernah masuk peringkat. Cuma aku pingin banget masuk peringkat teratas gitu. Oke, mungkin 10 besar atau kalau bisa 5 atau 3 peringkat teratas ya. Oke, sekarang kita masuk ke doing. D di sini bisa berarti direction and doing, di mana itu kita apa yang kamu lakukan sekarang dan apa harapanmu dari apa yang kamu lakukan sekarang. Sekarang kamu apa yang kamu lakukan? Jadi itu sih Kak, masih tetap membolos. Karena menurut saya itu tuh kayak keren aja gitu, seru gitu kan, bisa main bareng teman-teman gitu, bisa belajar. Iya. Kalau kamu ngebolos terus-terusan itu kira-kira
arah hidupmu nanti bagaimana? Maksudnya tujuan kamu dari ngebolos tadi itu nanti kamu bakal dapet apa? Mungkin nanti saya nggak bakal masuk peringkat teratas gitu, 5 besar atau 3 besar gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi ya. Maksudnya kita masuk ke yang evaluasi. Kalau misalkan kamu ngelakuin hal itu terus-terusan, kira-kira itu bisa memenuhi keinginan kamu yang di atas tadi nggak? Kamu kan tadi yang kamu lakukan masih suka membolos, masih sering bermain, maksudnya diajakin kawan untuk membolos ikut, kayak gitu. Kira-kira bisa memenuhi keinginanmu di atas tadi nggak? Enggak sih. Sesuai nggak sama yang harusnya kamu lakukan untuk memenuhi keinginan kamu? Enggak sesuai. Oke, nggak sesuai kan? Kalau gitu sekarang kita masuk ke planning. Dari planning ini kira-kira kan kamu tahu ya tadi yang kamu lakukan kayak suka membolos dan bermain-main tadi itu kan itu tidak bisa memenuhi keinginan kamu. Sekarang apa sih rencana-rencana kamu untuk kedepannya yang kira-kira bisa untuk memenuhi keinginan kamu tadi? Coba. Ini aja di kertas yang baru. Coba agak di zoom dari atas screen. Gimana, udah selesai? Sudah Kak. Oke. Mungkin coba bisa kamu bacakan satu persatu. Oke, yang pertama itu saya akan membuat jadwal belajar di rumah. Oke, membuat jadwal belajar sendiri ya? Iya. Yang kedua ada membagi waktu agar lebih banyak belajar daripada bermain. Oke. Yang ketiga itu saya akan mengikuti les atau bimbel. Yang keempat saya meminta doa restu kedua orang tua saya untuk mendukung saya lebih giat lagi dalam belajar. Oke, biar mendapat support ya. Terus yang kelima itu mengurangi perilaku membolosnya itu Kak. Oke. Terus yang terakhir itu saya bisa menolak ajakan teman-teman saya untuk membolos. Oh, oke. Jadi mengurangi ini ya, mengiyakan ajakan teman-temannya ya. Iya. Oke, itu tadi planning yang udah kamu ini. Mungkin kertas planning ini nanti bisa kamu tempel di meja belajarmu atau di dekat ranjangmu atau di tempat-tempat yang kira-kira bisa kamu lihat tiap hari. Jadi dengan melihat itu kamu bisa termotivasi lagi gitu. Oh iya, saya punya planning ini seperti itu. Nah, ini kan beberapa planning ya, ada 6. Mungkin ketika kamu sudah melakukan planning ini, bisa kamu kasih self reward untuk diri kamu sendiri karena sudah berhasil melaksanakan planning ini gitu. Oke, baik. Ya. Sekarang saya mau bertanya, kita udah mulai berada di penghujung ya, tahap akhir. Sylvie, sekarang bisa nggak kamu memberikan kesan dan pesan pertamamu terhadap proses konseling ini gitu? Mengingat ini kan pertama kali ya kamu masuk ke dalam ruangan ini gitu kan? Ternyata nggak seseram yang saya bayangin ya Kak. Tadi pas saya masuk tuh kayak deg-degan gitu. Kayak deg-degan. Pasti kamu mendengar rumor-rumor yang nggak enak ya di sini. Ternyata nggak seseram itu. Iya, asik nggak? Asik Kak. Asik kan? Asik banget. Oke. Kalau untuk dari permasalahan kamu tadi, gimana? Sekarang apa yang kamu rasain sekarang? Perasaan aku ya Kak, sekarang tuh kayak lebih lega, terus banyak motivasi dari kakak juga. Jadi saya punya arahan nanti kayak kalau saya membolos lagi punya arahan itu Kak. Iya, udah punya ini ya kertas planning juga. Oke. Mungkin bisa kita cukupkan di sini. Apa ada yang mau Sylvie sampaikan lagi? Cukup Kak. Cukup. Mungkin nanti kita coba dengan planning-planning ini. Sekiranya nanti ternyata masih kurang memuaskan perubahannya atau ternyata masih belum ada
perubahan yang signifikan, mungkin kita bisa mengadakan pertemuan di lain waktu gitu. Jadi nanti kita bisa membuat janji temu lagi, atau bisa Silvi datang lagi ke sini. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak karena Silvi sudah bersedia ya, sukarela datang ke sini untuk menceritakan masalahnya. Kalau begitu kita akhiri proses konseling kita pada siang hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.